Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di channel saya. Kali ini akan sedikit berbeda pembahasan kita pada video kali ini. Sebenarnya video kali ini saya buat dan saya dedikasikan untuk teman-teman saya yang sedang membuat laporan penelitian, baik itu laporan kerja praktek ataupun laporan skripsi. Ini bisa juga sih untuk laporan penelitian lainnya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah telah saya rangkum dan saya riset dari berbagai sumber, baik itu video di YouTube, artikel di web, dan buku-buku yang terkait ya. Jadi karena saya basicnya adalah lulusan teknik industri, mungkin saya akan sedikit mengarahkan topik ini ke teknik industri. Tapi sebenarnya sih kalau untuk penelitian semuanya bisa dipakai, maupun teknik elektro, teknik mesin, ataupun non teknik seperti fakultas ekonomi dan lain sebagainya. Jadi intinya saya akan menekankan bagaimana caranya kita menemukan topik yang pertama di sini atau menemukan ide. Saya nggak akan berbicara tentang judul, tapi di sini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya mendapatkan ide. Karena ini adalah yang saya lakukan dulu ketika saya menyusun laporan penelitian, terutama skripsi dan laporan kerja praktek ataupun semacamnya pada saat saya kuliah dulu ya. Jadi ini sekedar refresh. Namun kalau misalnya ada sanggahan ataupun ada sedikit masukan, boleh di kolom komentar ya, agar video ini makin kaya akan referensi dan pengetahuan ya. Jadi yang saya dijelaskan di video ini mungkin ada sedikit kekeliruan ataupun kurang lengkap, boleh dilengkapi di kolom komentar. Saya terbuka sekali dengan open discussion. Oke. Untuk teman-teman yang notabene-nya konsentrasinya adalah teknik industri, untuk mendapatkan topik pertama yang saya lakukan adalah saya mencari tahu apa yang atau metode ataupun teori yang berkaitan dengan konsentrasi teknik industri. Seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan referensi apapun atau mendapatkan ide apapun kalau kita sebenarnya tidak mengetahui apa metode dan teori yang akan kita bahas. Maksudnya seperti itu. Jadi semakin banyak kita membaca metode, semakin banyak kita memahami teori yang berkaitan dengan konsentrasi, baik itu di teknik industri, teknik mesin, ataupun teknik lainnya, dan non teknik juga seperti itu, kita akan makin kaya dengan referensi. Yang saya lakukan adalah saya dulu ya membeli buku ataupun mencari referensi-referensi terkait. Jadi yang saya lakukan adalah melihat daftar isinya terutama. Misalnya di teknik industri, saya membeli buku pengantar teknik industri, di mana di dalam buku itu kan ada beberapa daftar isi ya, daftar isi yang terkait dengan metode-metode pun teori, misalnya TQM, TPM, CIA, ataupun yang lainnya seperti tata letak, Kaizen, terus Key Performance Indicator seperti itu. Nah, dari situlah saya mencari apa nih yang paling saya minat gitu. Jadi balik lagi, kalau teman-teman tidak memahami konsep, teman-teman tidak memahami teori, tentunya ide itu tidak akan muncul gitu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kita melihat masalah di dalam penelitian gitu ya. Nah, pertama teman-teman harus mencari teori. Mungkin bisa di pause dulu videonya dan teman-teman bisa cari nih kira-kira metode apa gitu ya. Atau FMEA misalnya, teman-teman tahu nggak FMEA itu apa gitu. Kalau misalnya perancangan produk itu pakai metode apa gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi minat teman-teman ini apa, dan teman-teman harus perkaya dengan teori dan metodenya apa gitu. Kesalahan kita dulu memang pada saat ingin membuat laporan penelitian, kita tuh tidak fokus di teori ataupun metode. Jadi kita hanya fokus intinya cari judul, cari tema, tapi nggak tahu nih judul atau tema pakai apa. Kebanyakan di situ, susahnya cari metode, susahnya cari teori katanya. Karena apa? Karena kita tidak membaca. Jadi kalau nggak ada input, outputnya pun nggak ada.
Jadi kalau kita tidak banyak membaca, kita nggak dapat ide gitu. Intinya sih seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman malas membaca, biasakan 5 menit sehari aja membaca. Misalnya artikel apa, 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama gitu. Yang penting rutin ya, karena konsistensi itu akan membangun kebiasaan atau habit ya. Oke, setelah teman-teman tahu metode apa, pasti nanti akan muncul ide. Biasanya ide itu akan muncul pada saat teman-teman membaca metode dan teori. Misalnya metode dan teori itu standarnya seperti ini, tiba-tiba kok yang di lapangan kok beda gitu. Nah itu akan muncul ide, oh berarti secara teori seperti ini, tapi secara di lapangan kok seperti ini. Dari situlah teman-teman bisa mendapatkan ide. Nah, yang selanjutnya ini sengaja saya tampilkan. Memang malas cari judul, belum tahu mau ambil apa. Karena apa? Ya karena memang belum ada ide. Teman-teman sudah tahu teorinya, teman-teman sudah tahu metodenya, tapi belum ada ide. Nah, sekarang setelah teman-teman sudah tahu teori dan metode, teman-teman harus menemukan ide. Jadi ide itu apa sih? Gitu ya. Nah, secara teori, ide itu adalah sebuah pemikiran atau saran yang dan tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Itu. Jadi kira-kira kalau teman-teman punya terlintas suatu dorongan atau pemikiran untuk melakukan tindakan yang mungkin, itu adalah ide. Itu. Misalnya contoh sederhananya ya, ketika ada suatu reject di dalam pabrik ataupun di dalam manufaktur, teman-teman ada suatu dorongan ataupun saran kira-kira ini rejectnya harus kita turunin. Nah itu sebenarnya ide ya. Ataupun di dalam jasa ya, contohnya yang paling simple itu jasa pengiriman. Kira-kira ini overmotion atau tindakannya itu kayaknya berlebihan, kita harus pangkas ini supaya lebih efektif dan delivery ke customer itu menjadi lebih cepat. Nah itu sebenarnya ide gitu. Nah sebuah pemikiran itu didorong dari referensi ataupun pengalaman. Nah kebanyakan kita ini berdasarkan pengalaman gitu, bukan berdasarkan referensi. Maksudnya referensi baca, referensi dari teori ataupun tindakan. Pengalaman aja, kayaknya ini nggak mungkin deh, kayaknya ini kok banyak deh, kayaknya lebih capek deh gitu. Itu kan pengalaman, seperti insting aja gitu ya. Namun alangkah lebih baiknya teman-teman harus disandingkan dengan metode ataupun teori. Jadi pemikiran yang teman-teman rasakan ataupun dorongan yang teman-teman rasakan itu landasannya adalah teori yang sudah kita tahu. Itu akan lebih kaya lagi gitu. Jangan contohnya ini kayaknya harus lebih cepat deh seperti ini. Terus nanti ditanya, landasan kamu apa? Ya landasan saya seperti ini atau ini. Itu kan berdasarkan pengalaman gitu. Tapi kalau teman-teman bisa sandingkan dengan teori, itu akan jauh lebih bagus. Karena biasanya kalau di manufaktur ataupun di pabrik ya, itu ketika kita open discussion, misalnya focus group discussion, itu semua yang kita utarakan, yang kita sampaikan itu harus berdasarkan data gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang ini kayaknya reject karena ini deh, karena insting gitu atau kayak kira-kira gitu, itu nggak boleh seperti itu. Jadi teman-teman harus pakai data. Menurut data, misalnya menurut pemakaian material itu sudah sesuai atau tidak campurannya, misal ini reject ya. Atau menurut kalau kita bilang menurut checklist mesin, oh ini ternyata ada kerusakan di part pada tanggal sekian, ini menyebabkan reject. Itu kemungkinan gitu kan. Walaupun sebenarnya itu masih kemungkinan yang mungkin tidak benar-benar berdampak pada reject, tapi sebenarnya kita punya data. Jadi dari data itu bisa kita lakukan investigasi gitu ya. Sama seperti ide, teman-teman harus punya data. Menurut Profesor Vincent Gaspers pada bukunya Total Quality Management, bahwa quality itu adalah seperti ini gitu. Misalnya ya, quality itu dibagi menjadi 3. Misalnya ada QA, QC dan inspeksi segala macam yang ada di pabrik, misalnya seperti itu ya. Itu yang pertama, ide yang pertama. Jadi kalau teman-teman udah punya dorongan ataupun sebuah pemikiran, itu sebenarnya ide, tapi tindakannya mungkin dilakukan ya. Itu sebenarnya ide, sudah ide itu. Dan teman-teman tinggal combine dengan
teorinya. Nah, yang kedua, ide itu mempunyai tujuan, ya. Kalau teman-teman memiliki dorongan untuk melakukan tindakan yang mungkin dilakukan tapi tidak punya tujuan, itu bisa dikatakan belum maksimal idenya. Nah, kalau di teknik industri, ide itu mungkin tujuannya hanya dua ya. Mungkin ada beberapa sih. Yang saya lihat sih sebenarnya ada dua, maksimasi atau memaksimalkan, atau minimum, mengurangi gitu ya. Jadi maksimalkan atau mengurangi ya. Memaksimalkan profit, memaksimalkan output, atau mengurangi reject, mengurangi defect ya, mengurangi kecelakaan kerja, seperti itu ya. Pasti intinya kalau di teknik industri adalah lean ya, merampingkan gitu. Nah, konsep lean kan mengurangi dan memaksimalkan output ya, mengurangi pemborosan yang terkait terhadap proses untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan gitu kan. Kepuasan pelanggan sudah pasti akan berdampak terhadap kepuasan owner, yang tentunya akan berdampak juga terhadap memaksimalkan profit ataupun keuntungan, seperti itu ya. Intinya teman-teman harus punya tujuan. Tujuannya itu apa, arahnya kemana gitu ya. Kalau misalnya mempunyai metode misalnya untuk merubah line atau merubah kita bisa bilang relayout, tujuannya untuk apa? Misalnya mengurangi fatigue atau kelelahan akibat kerja, mengurangi penyakit akibat kerja, ataupun untuk memaksimalkan output, untuk memaksimalkan target, untuk membuat line balancing guna memaksimalkan target, misalnya seperti itu, maksimalkan output atau mengurangi reject. Intinya pada teknik industri sih yang saya lihat seperti itu. Mungkin kalau ada saran ataupun ada sanggahan boleh di kolom komentar ya, jadi kita bisa diskusi bersama. Tapi balik lagi, ide itu harus memiliki tujuan. Oke. Nah, ini yang ketiga, ide itu berasal dari konsep. Ideas originate from concept. Nah, konsep itu maksudnya teori, maksudnya metode. Kalau misalnya sudah pasti, itu namanya hukum ya. Hukum kekekalan energi, hukum Archimedes gitu kan. Ya, kalau gravitasi kayaknya masih teori gravitasi ya kalau nggak salah. Apa hukum gravitasi ya? Saya juga lupa. Kalau yang belum pasti, maksudnya nilainya itu bisa berubah-berubah sewaktu dilakukan penelitian, itu namanya teori atau namanya konsep gitu ya. Jadi kalau hukum Archimedes, hukum kekekalan energi, itu nilainya pasti gitu ya. Nah, konsep ini dari mana gitu kan? Balik lagi di awal, konsep ini berasal dari referensi yang teman-teman baca, referensi yang teman-teman pahami, yaitu tadi adalah apa metode yang berkaitan dengan konsentrasi teknik industri. Skupnya di sana. Terlepas dari teknik industri, teman-teman boleh mempelajari teknik-teknik lain. Seperti saya ingin membuat program untuk mempercepat metode entry atau input data pada administratif. Nah, di situ teman-teman bisa mempelajari teknik komputer ya, ataupun bisa saya bilang adalah bahasa pemrograman. Ya, tidak perlu terlalu dalam, tapi minimal konsep dari bahasa pemrograman itu seperti apa kalau ingin membuat metode ataupun membuat entry program gitu ya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini konsep atau fakta itu cappuccino. Ya, ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat videonya atau sudah pernah menonton konsep atau fakta dari cappuccino. Nah, teman-teman bisa analisa sendiri. Cappuccino itu konsep atau fakta. Faktanya adalah, nah, konsepnya, nah seperti itu, ya. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar yang menurut teman-teman seperti apa konsep atau fakta. Nanti yang kira-kira sesuai akan saya berikan like dan komentar gitu ya. Silakan di kolom komentar teman-teman. Teman-teman silakan cari referensinya dari mana, konsep atau fakta. Faktanya itu cappuccino adalah
Ya, jabarkan 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya konsep, kenapa dia konsep gitu. Kalau misalnya fakta, kenapa dia fakta, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan kita jabarkan sedikit perbedaan karya tulis fiksi dan non-fiksi. Ini sebenarnya teman-teman sudah pada familiar lah ya, non-fiksi dan fiksi itu seperti apa. Nah, fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta yang diperoleh gitu ya. Fiksi. Non-fiksi. Non-fiksi itu berdasarkan fakta. Faktanya itu didapat dari hasil penelitian atau dari perhitungan seperti itu, atau dari teman-teman bisa bilang olahan data seperti itu ya. Jadi fakta-faktanya itu diolah menjadi fakta yang baru gitu. Itu namanya skripsi, laporan, tesis, disertasi, makalah, atau seperti dan yang lainnya lah, seperti yang lainnya gitu. Kemudian yang non fiksi itu bukan harus ya. Non fiksi itu biasanya dibuat dari perenungan, imajinasi, hayalan dari penulis seperti novel, puisi, dongeng dan lain-lain. Fiktif lah itu. Ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan cara mendapatkan referensi judul. Nah, saya akan cukupkan sampai di fiksi dan non fiksi pembahasan kali ini. Sebelum saya cukupkan, saya ada sedikit pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman, fiksi atau non-fiksi yang boleh tidak masuk akal? Ya. Apa mau ditulis di kolom komentar atau seperti apa? Terserah. Apa menurut teman-teman? Fiksi atau non-fiksi yang boleh masuk akal? Gitu ya. Oke. Jadi menurut beberapa referensi, fiksi itu harus masuk akal. Kok fiksi yang harus masuk akal? Harusnya kan yang non fiksi, karena dia berdasarkan fakta. Nah, kenapa non fiksi itu boleh tidak masuk akal dan fiksi nggak semuanya benar ya, tapi rata-rata fiksi itu harus masuk akal. Karena apa? Karena fiksi itu berdasarkan renungan atau hayalan manusia. Kadang-kadang hayalan manusia kan itu di luar nalar ya, tidak masuk akal. Tapi ketika ditulis novel, ketika ditulis dongeng, itu harus masuk akal ya. Contohnya kisah apa ya, kalau yang lebih ini kayaknya misalnya saya ngambil contohnya Avengers lah ya, Iron Man gitu. Iron Man, kenapa dia bisa dia harus masuk akal? Itu kan hayalan. Memang ada di dunia ini yang Iron Man? Nggak ada kan? Nah, dia dibuat masuk akal. Jadi Tony Starknya itu punya perusahaan, dia punya teknologi yang bagus, dia punya uang sehingga menciptakan armor yang seperti kita lihat di film gitu. Ataupun Spider-Man, dia kan nggak ada ya orang digigit laba-laba bisa ngeluarin jaring. Ataupun dari beberapa versi mungkin dia jaringnya dia buat gitu ya. Di beberapa kayaknya yang Spider-Man keberapa gitu ya, saya lihat dia buat jaring sendiri, bukan murni keluar dari dalam tubuhnya gitu ya. Contohnya seperti Hulk, dia kena radiasi kimia, tiba-tiba jadi bisa berubah menjadi besar seperti itu, ya kan? Itu kan nggak masuk akal sebenarnya, tapi dibuat. Kenapa dia bisa berubah menjadi besar? Oh, dia kena radiasi kimia, kena radiasi waktu di lab. Padahal kalau misalnya di kehidupan nyata itu malah menjadikan ya penyakit akibat kerja atau kecelakaan fatal, bisa menyebabkan kematian kan, contohnya seperti itu. Nah, kalau penelitian boleh nggak masuk akal yang non fiksi? Ya, berdasarkan beberapa referensi, non fiksi boleh nggak masuk akal karena kita nih belum tahu nih, misalnya ya kita punya output 10 gitu ya. Dari output itu reject 5%. Dengan kondisi yang ada kita harus turunin menjadi 1% rejectnya. Masuk akal nggak dengan kondisi yang ada? Ketika teman-teman udah tahu ini udah nggak bisa, ini udah maksimal 5%. Ya seperti itu, ini kan nggak masuk akal kalau harus diturunin jadi 1%. Nah, cara-caranya seperti apa? Olah data, focus group discussion, jadi continuous improvement. Itu seperti itu, cara-cara seperti itu. Ketika diolah ternyata oh iya benar, ternyata bisa turun 1% rejectnya. Kan artinya jadi fakta baru dan masuk akal jadinya tentunya kan. Itu. Contohnya seperti itu.
Atau misalnya kayak hukum Archimedes ketika beliau berendam di dalam bak mandi, terus ada air yang tumpah, beliau bilang, ini air yang tumpah sama nggak ya dengan massa jenis saya yang masuk ke dalam bak mandi? Kan nggak masuk akal untuk ngitung air tumpah sama dengan massa jenis, ya. Tapi dia hitung, ternyata benar sama. Nah itulah, ya kadang-kadang non fiksi itu boleh nggak masuk akal, ya gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita. Nanti di video selanjutnya akan ada apa ini? Di next slide, cara mendapatkan referensi judul gitu ya. Caranya seperti apa? Oke, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka jangan lupa di like. Dan apabila ada masukan, sanggahan ataupun komentar boleh di kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali. Karena beberapa komentar dan masukan akan membuat saya menjadi lebih besar kapasitasnya dan membuat video-video yang jauh lebih bermanfaat tentunya. Saya akhiri ya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.